Bacaan dari Nubuat Yeskiel. Kata Nabi, seorang malaikat membawa aku ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci dan mengalir menuju timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci, sebelah selatan mezbah. Lalu malaikat itu menuntun aku keluar, melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju gerbang yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Lalu malaikat itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, dalamnya sampai ke pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk kembali lagi ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta, dan sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, "Sudahkah engkau lihat, hai anak manusia?" Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai itu. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Malaikat itu berkata kepadaku, "Sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin." Maka air laut yang mengandung banyak garam itu menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di dalamnya akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana hidup. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tetapi tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus, buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan referen, Tuhan semesta alam mengertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Tuhan semesta alam mengertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di alam laut. Tuhan semesta alam mengertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Kota Allah kediaman yang maha tinggi,
disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Tuhan semesta Allah mengertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Tuhan semesta Allah mengertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan, Ia mengadakan permusuhan di bumi. Tuhan semesta Allah mengertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Berilah aku sukacita karena keselamatanmu. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, Dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus,
karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, bacaan yang kita dengarkan pada hari ini memberikan kita dua gambaran tentang kehidupan baru dari Tuhan. Dalam bacaan pertama, dikisahkan di situ dalam penglihatan Nabi Yeskiel, ada air yang mengalir dari bait Allah. Air yang mengalir itu membuat tanah yang tadinya kering menjadi hidup lagi. Dan air yang mengaliri itu, yang mengenai pohon-pohon itu, yang pohon yang tadinya kering menjadi hidup lagi. Bahkan dikatakan pohon itu menghasilkan buah. Dimanapun air itu mengalir, di situ kehidupan muncul. Lalu dalam Injil kita melihat seseorang yang sudah lama sakit dan berbaring. Sakitnya enggak cuma 1-2 hari tetapi 38 tahun. Dia hanya rebahan di pinggir kolam. Dan kelihatannya orang ini sudah kehilangan harapan. Karena sudah 38 tahun berbaring. Gak ada kesembuhan di situ. Dan kemungkinan karena sudah saking lamanya itu dia sudah mulai merasa terbiasa dengan keadaan sakitnya. Lalu dalam Injil dikisahkan Yesus datang dan menanyakan sesuatu yang sebetulnya sangat sederhana kepada orang sakit itu. Apakah engkau mau sembuh? Dan kita melihat dari perjumpaan antara orang sakit dengan Yesus itu, hidup orang sakit itu berubah drastis. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita boleh jujur, kadang hidup kita juga seperti orang itu. Tentu saja bukan hanya soal sakit secara fisik saja, bukan sakit secara fisik semata, tetapi sakit dalam artian bisa jadi karena hati kita lelah. Kita merasa kecewa. Atau mungkin sesuatu yang sederhana adalah kita merasa hidup ini kok gitu-gitu aja, biasa-biasa aja. Tidak ada sesuatu yang menarik, tidak ada sesuatu yang bermakna. Maka dari itu kita ingin adanya perubahan dalam hidup kita. Tetapi masalahnya adalah kita merasa kita tidak punya kekuatan untuk bangkit dari sakit itu, dari hidup yang biasa-biasa itu. Maka hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita semua bahwa rahmat Tuhan itu seperti air yang mengalir. Artinya apa? Artinya Tuhan selalu membawa kehidupan baru. Bahkan ketika kita merasa hidup kita ini kering, hidup kita ini lesu, dan di sini kita bisa memaknai bahwa kadang kita hanya membutuhkan satu keberanian kecil untuk bangkit lagi. Kita diajak untuk mengambil satu langkah kecil dalam hidup kita untuk bangkit lagi, untuk berjalan lagi, dan untuk memulai kembali hidup kita yang lebih penuh makna. Maka masa prapaskah yang kita jalani pada saat ini adalah sebuah kesempatan untuk membiarkan Tuhan menyegarkan kembali hidup kita, untuk membangkitkan kembali hidup kita yang lesu ini. Dan ketika kita sudah membuka hati kita, Tuhan akan menghidupkan kembali apa yang terasa kering dalam hidup kita, apa yang mungkin sudah mati dalam hidup kita. Dan disitulah kita akan menemukan sukacita yang baru dalam hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua.